Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Duyanti. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen kelas berbasis psikologi pendidikan. Yakni yang pertama, pengertian tentang manajemen kelas, yaitu berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen berarti pengelolaan, yaitu yang berarti proses pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Yang kedua yakni kelas. Kelas secara umumnya diartikan sebagai sekelompok peserta didik yang pada waktu yang sama menerima pelajaran atau pembelajaran yang sama dari pendidik yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan kelas, segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi peserta didik dengan baik. Selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, dan masalah dalam manajemen kelas. Tujuan dalam manajemen kelas yakni mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terjadinya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individual. Ya, lalu selanjutnya ini fungsi manajemen. Yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbang pengajarannya terhadap pencapaian atau tujuan pendidikan. Yang selanjutnya, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dalam prosedur yang digunakan. Yang selanjutnya, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan murid, minat murid, dan mendorong motivasi belajar. Murid akan menghormati yang dengan sangat sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan mereka. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan bagi guru untuk memajukan pribadinya dan perkembangan profesionalnya. Lalu yang selanjutnya, membantu guru memiliki perasaan percaya pada diri sendiri dan menjamin atas diri sendiri. Yang selanjutnya yakni problem atau masalah kelas dalam manajemen kelas. Yang pertama, misalnya saat anak berbicara di dalam kelas saat guru menerangkan pelajaran di kelas. Yang kedua, anak bertengkar saat pembelajaran berlangsung, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip disiplin sebagai wujud manajemen kelas yang berbasis psikologi pendidikan. Yaitu sikap disiplin yang dilakukan oleh seorang peserta didik hakikatnya adalah suatu tindakan untuk memenuhi nilai-nilai tertentu, yaitu menanamkan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama kepercayaan, yang kedua nilai-nilai dan moral. Moral yaitu yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai yang kekuasaannya yang dimiliki oleh para guru, yakni dan memiliki nilai-nilai rasional yang selalu berbasis pada akal yang cerdas dan sehat. Yang selanjutnya, nilai-nilai tersebut biasanya tersurat dalam peraturan tata tertib suatu sekolah yang harus dipedomankan oleh warga sekolah. Yang selanjutnya yakni disiplin kelas merupakan hal penting terhadap terciptanya perilaku tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama menggambarkan prinsip-prinsip pedagogi dan hubungan. Yang kedua, kemanusiaan di kelas. Yang ketiga, mengembangkan budidaya disiplin di kelas dan mengembangkan proporsional guru dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin. Yang ketiga yakni merefleksikan tumbuhnya kepercayaan
dan contoh dari peserta didik dalam melaksanakan budaya disiplin di kelas. Yang keempat yaitu menumbuh kembangkan kesungguhan untuk berbuat dan berinovasi dalam menggerakkan budaya disiplin di kelas oleh para guru dan peserta didik di kelas. Dan yang terakhir, menghindari perasaan tertekan dan rasa terpaksa dan dari diri guru dan peserta didik dalam menegakkan dan melaksanakan budaya disiplin di kelas. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan budaya disiplin dan usaha kuratif terhadap pelanggaran disiplin dengan pendekatan psikologi pendidikan. Dalam upaya untuk memelihara budaya disiplin di kelas yang telah ditumbuh dan berkembang, para guru di sekolah hendaknya selalu berkonsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan sikap dan perilaku selalu disiplin. Ada 4 tahap dalam pemeliharaan disiplin, yaitu yang pertama tahap pencegahan, yang kedua tahap pemeliharaan, terus tahap campur tangan, dan yang terakhir tahap pengaturan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.